Jumpa lagi dengan Ibu Katarina. Hari ini kita akan belajar PKN tema 8 tentang keberagaman. Kita simak yuk. Tema 8, tempat tinggalku. Baiklah, kita akan belajar tentang keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman yang pertama adalah suku. Suku di Indonesia ada beragam, seperti suku Nias, suku Minang, suku Jawa, dan yang lainnya. Keberagaman berikutnya adalah budaya. Budaya di Indonesia ada beberapa macam, seperti kesenian daerah, rumah adat, dan yang lainnya. Keberagaman yang berikutnya adalah agama. Agama di Indonesia ada beberapa macam, yaitu Katolik, Kristen, Islam, dan yang lainnya. Berikutnya adalah bahasa. Bahasa berikutnya biasanya mengikuti dengan suku. Jika suku Jawa, maka bahasa yang digunakan juga bahasa Jawa. Begitu juga dengan suku Melayu. Bahasa yang digunakan juga bahasa Melayu. Nah, keberagaman berikutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat masing-masing daerah biasanya berbeda dengan daerah yang lainnya. Nah, hari ini kita akan khusus belajar tentang keberagaman agama. Agama yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Kristen Protestan. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinan kita. Nah, kebebasan tersebut terdapat di dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, kebebasan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jadi kita tidak bisa dipaksa oleh orang lain tentang agama. Kita bebas menentukan agama sesuai keyakinan kita. Nah, sekarang kita lihat masing-masing agama. Yang pertama adalah agama Katolik. Pemimpin agamanya disebut dengan pastor. Kitab sucinya disebut dengan Alkitab. Lalu tempat ibadahnya adalah gereja. Hari raya agama Katolik adalah Natal, Paskah, Jumat Agung, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan hampir sama dengan agama Katolik. Tempat ibadahnya disebut dengan gereja. Nah, namun pemimpin agamanya berbeda. Pada agama Protestan, pemimpin agamanya disebut dengan pendeta. Kitab sucinya juga sama, yaitu Alkitab. Namun isi di dalamnya ada sedikit berbeda antara Katolik dan Protestan. Hari raya agama Protestan adalah Natal, Paskah, Jumat Agung, dan kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya adalah agama Hindu. Pemimpin agama Hindu disebut dengan pedanda. Kitab sucinya disebut dengan Weda atau Veda. Berikutnya adalah tempat ibadahnya disebut dengan pura. Nah, hari raya pada agama Hindu adalah Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati. Berikutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha, tempat ibadahnya adalah vihara. Hari raya pada agama Buddha adalah Waisak dan Katina. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Sedangkan pemimpin agamanya disebut dengan biksu. Selanjutnya adalah agama Konghucu. Nah, agama Konghucu, kitab sucinya adalah Wujing. Pemimpin agamanya disebut dengan Suesi. Lalu tempat ibadahnya
disebut dengan Klenteng. Nah, hari raya pada agama Konghucu adalah Imlek dan Cap Gomeh. Berikutnya adalah agama Islam. Agama Islam, pemimpin agamanya disebut dengan Ustadz. Nah, kitab sucinya disebut dengan Al-Quran. Sedangkan hari raya pada agama Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Sedangkan tempat ibadahnya adalah masjid. Nah, kita juga dapat melihat keragaman tentang perayaan keagamaan masing-masing agama. Yang pertama adalah Hindu. Ini adalah contoh perayaan Nyepi. Nah, berikutnya adalah Konghucu. Ini contoh perayaan Imlek. Dan juga ada perayaan Bakar Tongkang. Berikutnya adalah agama Islam. Ini contoh perayaan Idul Fitri. Berikutnya Katolik dan Protestan. Ini contoh perayaan Hari Raya Natal. Berikutnya adalah Buddha. Ini contoh perayaan Waisak. Nah, berikutnya kita lihat perayaan Bakar Tongkang dalam bentuk video. Nah, dalam keberagaman kita harus memiliki sikap toleransi antar pemeluk agama lain. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama adalah dapat menghindari adanya perpecahan, dapat mempererat silaturahmi, melatih diri untuk saling menghargai, memperkuat hubungan antar manusia, dan dapat meningkatkan rasa persaudaraan, serta tercipta kerukunan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Itu tadi pembelajaran kita PKN hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Sampai jumpa kembali dalam pertemuan berikutnya.